Marilah teman-teman sedama kita buka kebaktian pada hari ini dengan mengawali pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Iyang mamhakumayang Bhagawantang saranang gata Yana Bhagawa Satha Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rocema Imahi Sakarehitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Andamayang Pancasika Padapatang banamase. Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adhinadhana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameda
japangadatana Waraman isika padang samadiyami Andamayang Buddha Nusatinayang Karomase Itipiso Bhagava Arahang Sama Sambuddho Wijacarana Santana Sugato Lekawidu Anutara Purisa Dhamma Sarati Sata Dewa Manusana Buddha Bhagavati Andamayang Damanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhamma Sambitiko Akaliko Ehipasiko Apanaiko Pacatang Weditavyo Andamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ujjuvatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ya Bidang Cetari Purisa Yugani Ata Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahune Pahune Patine Anjali Karaniya Anutarang Punya Ketang Lakasa Andamayang Sacakiriagata Yobanamase Natime sarang anyang Budame sarana warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Natime saranang anyang Danami saranang warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Natime saranang anyang Sanggome saranang warang Etena sacawajena Satitehetu sabada Andamayang Karaniya Meta Sutang Banamase Karaniya Mata Kusarena Yantang Santang Padang Abisa Meca Satu Ujuca Sujuca Suwaca Casa Vedu Anatimani Santu Sakoca Subaraca
apakicaca salahu kauti sang tindriya cani pakeca apagabok hula suhananu gido naca kudang sanga care kinci yena winyo pare upawa deyung sukino keminantu sabe sata bawantu sukitata yeke cipana bupati tasawa tawarawa anawa sesa digawa ye mahantawa majima rasaka anukatua ditawa ye ca adita ye ca dure wasanti awi dure butawa sambawa siwa sabe sata bhavantu sukitata napare paraniko beta napi manyeta tata cinang kanci biarho sanna patigasanya nanya manya sadukani cewa mapayatani yang putang ayu seka putang manurake ewan pisababutesu mana sambawaye aparimanang metang ca sabale tasming mana sambawaye aparimanang ubang abeca piriyanca asang badang awarang asapatang titang carang nisinawa saya nawa tasawi katamido etang sating aditewa brahma matang wiharang idamahu ditinca anupadama silawa basa nana santana kame suhine agedang nahi jatu babasa punareti ti. Andamayang abinha pacawe kanapatang banamase Jara damamhi jarang anapito yabidamamhi yabing anapito marana damamhi maranang anapito sabehime piyehi manapehina nabawe vinabawe kama sakohi kama dayado kama yoni kama bandu kama patisarana yang kamang karisami kalyanang papatang tasadaya bawisami eyang amhehi abinhang pacawe kitabang. Aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah,
wajah terpisah dariku. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Demikian hendaknya kerap kali kita renungkan. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman sedama, setelah kita membacakan parita suci, kita melaksanakan meta bhavana. Meditasi dimulai. Meditasi selesai. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Hidup di dunia hanya sementara. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa
Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Dhamma akan melindungi mereka yang melaksanakannya. Bhikkhu Sangha yang saya hormati, para romo, pandita, serta saudara-saudara semua yang hadir dalam acara Sangga Dharma di masa Katina 2020 Wihara Bodigiri Balairejo dan Samaki Jaya Blitar. Pada tahun ini memang berbeda daripada pelaksanaan Sanggadana serupa di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan setelah wasa yang kesekian puluh kali pada tahun ini, saya juga baru mengalami Sanggadana dalam bentuk yang ringan, ringkas, sederhana, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya dimulai dengan wasa 3 bulan. Selama masa wasa, banyak kesibukan selain untuk diri sendiri, pengembangan batin, kualitas batin diri sendiri, juga memberi kesempatan kepada para umat dari berbagai tempat, para simpatisan dari berbagai tempat, karena bukan hanya umat Buddha saja, tetapi banyak juga yang simpatisan Buddhis, bahkan ada yang bukan Buddhis, untuk berlatih meditasi bersama. Kemudian ketika acara Sanggadana di masa Katina, seperti kalau Anda yang di sini yang mengikuti acara di Blitar ini tentu tahu, ruangan sebelah ini menjadi sangat penuh dengan ribuan orang yang datang. Tapi khusus tahun 2020, suasana masa wasa 3 bulan juga jauh lebih sunyi daripada tahun-tahun sebelumnya, karena di masa pandemi, ketika wabah menyebar ke hampir seluruh penjuru dunia, maka Wihara Bodigiri berusaha membantu memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan corona itu, yaitu dengan menutup wihara sama sekali tidak terima tamu, ya, tidak ada orang yang datang. Orang yang datang pun minta izin, saya juga terpaksa untuk mengatakan tidak bisa untuk tahun ini, karena betul-betul kita ingin menyelesaikan penyebaran virus ini lebih cepat. Kalau kita masing-masing orang bisa disiplin, bisa menjaga diri, tidak banyak kontak fisik, tidak banyak sering bertemu dengan lain sebagainya, dan kita menjaga kesehatan dengan baik, maka virus ini akan kita bisa selesaikan bersama-sama. Tapi kalau kita kurang disiplin, maka tentu kita juga bisa menjadi penyebab penyebaran virus yang selanjutnya. Karena itu bagi Anda yang kebetulan ingin ke Wihara Bodigiri, kemudian kita sampaikan untuk tidak datang dulu, saya harap maklum, jangan sakit hati, karena kita bukan urusan pribadi di sini.
tetapi kita masing-masing menjaga. Karena kalau saya sakit, saya sebetulnya kalau sakit ya biasa-biasa saja. Kalau sampai saya akhirnya terlahir di alam lain karena penyakit ini, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau Anda yang sakit, kasihan keluarga Anda. Kalau sampai Anda yang ada apa-apa, kasihan dengan keluarga Anda. Makanya kita kemudian saling menjaga ya. Jangan diambil secara personal. Waduh, aku kok tidak diterima ya sama bantainya. Maaf, ini bukan Anda siapa atau saya siapa, bukan. Ini sama-sama kita menjaga diri ya. Ini harap maklum, baik Anda yang dari kota yang sama, dari Blitar ini maupun dari kota-kota yang berbeda, karena acara pada kesempatan ini juga tentunya disaksikan oleh banyak orang dari berbagai tempat. Nah, jadi suasana masa wasa di Wihara Bodhigiri betul-betul sangat sunyi. Sunyi, sepi. Saya tiap hari hanya ditemani kicauan burung, kemudian dengungan lebah. Ya, biasanya yang berkicau orang-orang dari berbagai tempat. Kali ini kita tidak. Nah, saudara-saudara, ini adalah masa wasa. Kemudian akhir masa wasa adalah di masa Katina, yang biasanya juga orang dari berbagai tempat, berbagai kota datang, bis-bisan datang, bukan bis-bisan tapi bis sungguhan. Karena kalau bis-bisan kan berarti bis bohong-bohongan, ya kan? Jadi misalnya meja-mejaan, berarti kan meja, bukan meja sungguhan. Roti-rotian, berarti bukan roti sungguhan. Orang-orangan, berarti kan bukan orang sungguhan. Nah, tapi ini banyak bis datang dari berbagai tempat, berbagai kota. Akhirnya tahun ini juga sepi. Sanggadana di masa Katina juga sepi. Bahkan tempat yang biasanya sangat terang, dengan demikian banyak orang datang, itu pun saat ini gelap. Nah, saudara-saudara, ini semua adalah menunjukkan bahwa kita berusaha memutuskan pertumbuhan virus ini. Sehingga kalau dihitung jumlahnya di sini termasuk saya, tadi sudah di absen 30 orang. Makanya saya, Bante Sugito sama Nera waktu masuk, ya tanda tangan nama. Termasuk di 30 itu. Bagi Anda yang tadi ikut tanda tangan, kan ada itu nama saya di atas sendiri toh. Saya tanda tangan. Saya diukur suhunya. Karena kalau saya panas, saya mungkin nggak masuk di sini nanti. Ya kan? Sama Nera juga, Bante Sugito juga diukur suhunya, kemudian diberi untuk sanitizer-nya, hand sanitizer-nya, semprot, semua beres. Kita semua juga menjalani seperti yang Anda jalankan, karena kita ingin bersama-sama menjaga. Nah, saudara-saudara, kemudian ketika acara berlangsung, tiba saatnya saya berbagi dhamma atau berbagi pengalaman pelaksanaan dhamma. Saya juga menyampaikan dengan menggunakan masker. Ada beberapa orang menyampaikan, nanti kalau ceramah Bante, maskernya dibuka saja. Sebetulnya dibuka ya lebih jelas suaranya, mukanya juga saya lebih jelas loh. Anda tidak ragu nanti bahwa ini yang ceramah memang saya. Tetapi ini juga sesuai dengan protokol yang disampaikan di dalam Sangga Theravada Indonesia, bahwa pembicara harus juga menggunakan masker. Kenapa? Karena waktu berbicara itu walaupun biku, itu juga keluar ludahnya loh. Jangan dikira kalau biku terus nggak keluar ludahnya, keluar. Nah, ludahnya itu ditampung oleh mic ini. Ya kalau saya sehat, kalau saya sakit, mic ini nanti dipakai orang lain. Kan orang lain yang kena, kan kasihan.
Jadi kalau saya menggunakan masker, selain saya sesuai dengan prosedur yang disampaikan Sangga Theravada, saya juga menjaga diri saya sendiri. Jadi kalau ada ludah, saya sendiri yang kena. Cerot, kembali lagi. Cerot, balik saya sendiri. Jadi aman. Nah, saudara-saudara, kalau demikian saudara, apakah Sanggadana di masa Katina ini kemudian hanya kita ikuti orang 20 ini saja, 30 itu termasuk kita para biku? Tidak. Justru ketika Sanggadana ini dilakukan secara streaming yang bisa diikuti secara langsung dari seluruh dunia, maka acara pada malam hari ini, bahkan beberapa hari sebelumnya, orang-orang dari berbagai penjuru dunia mendukung acara ini. Dari 5 benua, hanya ada 1 benua yang belum ikut berpartisipasi dalam acara ini. Tapi mungkin ada benua itu ya ikut untuk streamingnya ini. Tetapi yang tercatat di dalam buku ataupun di dalam alamat ataupun nomor telepon yang disimpan oleh admin Wihara Bodhigiri, dari 5 benua hanya benua Afrika yang tidak termasuk. Semuanya ada. Jadi mereka kemudian bersama-sama ingin melaksanakan dharma, ingin berbuat baik untuk menumbuhkan karma baik bagi diri sendiri. Kenapa demikian, saudara? Sebagaimana yang tadi disampaikan pada saat kita bermeditasi, ada pembacaan terjemahan Nidikanda Sutta, khotbah tentang harta sejati. Harta memang diperlukan, uang, emas, berlian diperlukan. Tetapi uang, emas, berlian dan sebagaimana pun juga itu satu ketika hanya akan kita tinggalkan di dunia ini. Bahkan kalau di dalam terjemahan tadi disampaikan, harta yang disimpan di dalam sumur, harta yang disimpan di dalam tanah, harta yang ditanam, yang disembunyikan, kadang-kadang bisa hilang. Harta yang disimpan, kalau sekarang mungkin di berbagai produk-produk yang ada di masyarakat, produk-produk keuangan, finance dan lain sebagainya, juga bisa hilang. Bisa tidak kembali. Saudara-saudara, tetapi di dalam Nidikanda Sutta tadi disampaikan, ada harta yang tidak bisa hilang. Ada harta yang tidak perlu disimpan pun tidak bisa hilang karena dia akan selalu nempel dengan diri kita. Harta itu adalah harta kebajikan. Perbuatan baik dengan badan kita. Perbuatan baik dengan ucapan kita. Perbuatan baik dengan pikiran kita. Itu yang tidak akan bisa diambil orang. Tidak bisa dirampok. Tidak bisa ditipu orang lain. Tidak akan pernah hilang dan itu akan kita bawa. Baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Dan inilah saudara yang memberikan motivasi kepada teman-teman kita semua dari 4 benua. Kalau 5 benua minus 1 itu yang kita catat. Tetapi mungkin malam ini atau dokumentasi acara ini nanti satu ketika juga akan dilihat teman ataupun rekan dari benua Afrika, maka 5 benua nanti juga akan mendengarkan hal ini. Bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik, sesungguhnya kembali perbuatan itu buahnya
pada diri kita dalam bentuk kebahagiaan. Karena di dalam Dhamma disampaikan, mereka yang menanam kebajikan, mereka akan memetik buah kebahagiaan. Nah, saudara-saudara, apa yang sekarang kita harapkan kebajikan ini? Kok kenapa kita didorong untuk melakukan perbuatan baik semaksimal mungkin? Bahkan saudara-saudara, di dalam agama Buddha, kita punya 4 hari raya. 4 hari raya ini kalau dimulai dari awal tahun, yang pertama adalah Magha Puja. Magha Puja dirayakan pada sekitar bulan Februari. Kemudian ada Waisak, dirayakan kira-kira bulan Mei. Kemudian ada Asada, kira-kira bulan Juli. Dan ada Katina, di kira-kira bulan Oktober, seperti hari ini. Saudara-saudara, dari 4 perayaan, 3 perayaan itu umat Buddha, simpatisan Buddhis, hanya secara pasif, secara diam mengikuti. Hanya duduk di tempatnya, mengikuti acara sampai selesai. 3-tiganya seperti itu. Ada upacara pemasangan dupa dan lilin, kemudian pembacaan parita, kemudian meditasi, kemudian ceramah dharma, kemudian mungkin ada diskusi, kemudian selesai, semua tetap duduk di tempat masing-masing. Tetapi khusus Katina, atau yang kita sebut pada kesempatan ini Sanggadana di masa Katina. Katina adalah sebagai nama bulan. Maka orang ataupun para umat dan simpatisan Buddhis dari berbagai tempat ini bukan hanya duduk diam, tetapi aktif melakukan kebajikan. Yaitu pada saatnya nanti Anda yang hadir di sini akan mempersembahkan Sanggadana, walaupun nanti juga diwakili oleh teman-teman kita, karena ini dari berbagai tempat kita sudah pilih yang paling banyak yang kita catat namanya, itu kemudian nanti ada beberapa, itu dari ada beberapa tempat, nanti akan diserahkan di depan sini, kemudian nanti kita semua yang lain akan mempersembahkan di sisi sebelah sana, karena untuk mengurangi kontak. Sekali lagi ini bukan untuk membeda-bedakan, tetapi ini hanya untuk mengurangi kontak, karena apapun juga yang Anda persembahkan di sana sebetulnya sama dengan ketika Anda mempersembahkan kepada para biku semua. Nah, saudara-saudara, jadi sesungguhnya pada waktu Sanggadana di masa Katina ini, para umat yang hadir aktif untuk datang dan mempersembahkan 4 kebutuhan pokok. Ini yang hadir. Sedangkan yang sudah tidak hadir, yang nanti diwakili itu sebetulnya mereka sudah melakukan jauh beberapa hari sebelumnya. Ya, jadi ada aktivitas untuk berbuat baik. Kenapa demikian, saudara? Karena ini adalah untuk menanamkan di dalam diri kita bahwa di dalam agama Buddha bukan hanya teori yang paling penting, bukan hanya upacara yang paling penting, tetapi adalah pelaksanaan dharma, yaitu apa? Melakukan kebajikan. Kebajikan dalam kesempatan ini adalah Anda berdana 4 kebutuhan pokok seorang biku. Sanggadana, sangga ini sebetulnya adalah persaudaraan para biku, kelompok para biku. Sanggadana berarti berdana kepada para biku, pada kelompok para biku, yaitu mempersembahkan 4 kebutuhan pokok. Para biku ini
Bukan hanya kalau tadi yang saya sampaikan, waktu ngomong ludahnya bisa nyembur. Bukan hanya itu saja. Tapi para biku juga membutuhkan 4 kebutuhan dasar manusia, yaitu butuh makan. Ya, jadi Anda jangan berpikir kayaknya para biku ini tidak perlu makan apa ya. Kayaknya soalnya kok saya jarang lihat ya biku makan. Ya memang biku nggak untuk ditonton ya waktu makan, tapi makan biku itu. Ada yang makan sehari sekali, ada yang makan sehari 2 kali. Ya, jadi biku itu juga butuh makan, sehingga umat, para donatur, simpatisan itu bisa berdana makan. Terutama yang sering dekat-dekat wihara dan sebagainya, berdana makan. Ya, itu sudah dilakukan di mana-mana, termasuk di Blitar ini pun juga demikian. Yang rutin tiap hari ada yang berdana makan, karena di sini juga ada samanera, kadang-kadang ada Bante Sukito dan lain sebagainya. Biasanya mereka juga berdana makan. Kemudian para biku selain membutuhkan makanan, juga membutuhkan pakaian. Pakaian biku namanya jubah, ya, sehingga biasanya di saat sanggadana di masa Katina ini umat juga berdana jubah, yang nanti pada saatnya Anda akan melihat ataupun juga malah Anda yang mempersembahkan jubah itu. Butuh makan seorang biku, butuh pakaian yaitu bentuknya jubah, butuh tempat tinggal. Wihara ini adalah termasuk tempat tinggal biku, walaupun bukan milik seorang biku. Seorang biku hanya dititipi wihara, sehingga ketika seorang biku tinggal di wihara itu untuk waktu yang lama sampai nanti mungkin terlahir kembali, maka wihara ini tidak diwariskan kepada keluarga si biku, tetapi akan menjadi milik dari organisasi biku atau persaudaraan para biku tadi, yaitu sangga. Selain butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, juga butuh obat. Biku bisa sakit, ya. Jadi jangan Anda menganggap biku itu nggak pernah sakit. Saya kok nggak pernah lihat Bante sakit ya. Karena kalau saya sakit nggak ngomong-ngomong dengan Anda, ya, tapi bisa sakit biku. Sehingga Anda, para umat Buddha, para simpatisan Buddhis, dalam rangka pandemi ini juga ada baiknya Anda menjaga diri supaya kalau kebetulan anget-anget, ya jangan ke wihara. Jangan. Aku kalau sudah gergesi begini, yang gergesi ini nanti kalau teman kita dari negara lain nggak tahu ini. Gergesi adalah demam. Nah, kalau saya demam gini sebaiknya saya ke Bante ini. Kalau nanti, terutama bagi para umat yang laki-laki, kalau nanti saya ubun-ubun saya disentuh Bante, sembuh. Saudara-saudara, sudah demam ke wihara minta disentuh. Kalau bawa virus, nanti Bantenya waktu nyentuh langsung gemeter-gemeter. 2 minggu kemudian terdeteksi, wah, COVID. Nah, jadi bagi Anda yang kebetulan mungkin, aduh anget-angetnya dah meriang-meriang, sudahlah demam, nggak usahlah ke wihara. Nah, jadi kenapa? Karena biku bisa sakit, biku juga butuh obat. Jadi biku butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh obat-obatan. Nah, saudara-saudara, sanggadana di masa Katina ini sebetulnya adalah umat mendukung kebutuhan biku ini. Sehingga nanti pada saatnya Anda kadang mempersembahkan jubah, ada yang mempersembahkan paket lengkap. Ada sabun, ada odol, ada sandal, ada perlengkapan tidur, ada selimut,
ada anduk dan lain sebagainya, itu lengkap dan termasuk jubah juga. Dan berbagai hal yang lain. Bahkan ada yang merasa, aduh, saya nggak ngerti dah kebutuhan biku, saya nggak tahu kebutuhan wihara untuk apa. Ya sudahlah, saya masukkan aja di apa itu, gentong itu, guci tanah liat itu, saya masukkan di sana. Pokoknya sudah mau dipakai apa? Untuk beli nasi ya bisa, untuk perbaikan wihara ya bisa, untuk bayar listrik ya bisa, untuk bayar pulsa ya bisa, terserahlah. Boleh. Nah, kenapa saudara? Karena ini semua adalah kebajikan. Perbuatan baik. Dengan pikiran, dengan ucapan, dan perilaku. Dan ini yang dilakukan di masa Sanggadana, di masa Katina itu aktivitas sengaja melakukan kebajikan. Kalau kita sekarang sudah tahu itu adalah perbuatan baik, apa sekarang manfaatnya? Kok tadi dikatakan manfaatnya di dalam kehidupan ini, juga di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya? Apa ini manfaatnya? Saudara-saudara, di dalam Dhamma disampaikan bahwa mereka yang banyak melakukan kebajikan akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Apapun yang Anda harapkan. Tentu kita butuh melakukan berbagai kebajikan agar kebahagiaan itu bisa melimpah dan bisa kita rasakan. Contoh yang paling sederhana, saudara. Di masa pandemi ini, kebahagiaan yang dengan timbunan karma baik itu ada. Misalnya, orang yang senang menjahit. Dulunya merasa, aduh, pandemi ini kok jadi jahitan saya jarang yang pesen ya, tidak banyak pesen baju. Tapi kemudian karena semua orang pakai masker, mungkin malah jadi jahit masker, sehingga dia bisa mendapatkan kemajuan. Itu adalah karena modal karma baik. Kemudian di waktu hari-hari biasa, kadang-kadang, saya ini malas masak loh, sibuk. Tapi begitu karena pandemi, terpaksa di rumah, masak sendiri. Loh, ternyata masakannya enak. Ada ibu-ibu yang pintar masak, ada remaja putri yang pintar masak, tapi bapak-bapak juga ternyata ada yang bakat memasaknya keluar. Gara-gara pandemi. Jadi akhirnya masak. Masakan saya enak. Coba kasih tetangga. Tetangga kok cocok. Jadi pesen bayar. Pesen bayar, ngomong sama temennya. Pesen lagi, bayar lagi. Pesen lagi, bayar lagi. Wah, orang lain susah, kita malah dapat pekerjaan. Yaitu bisa jual masakan. Nah, kemudian kita merasa, aduh, saya ini kok jadi sulit ya kerja dan lain sebagainya. Karena ini pandemi, orang-orang biasa datang ke toko saya, tapi sekarang kok toko saya jadi sepi. Tapi kemudian ada orang ngajari, kamu dulu kan kayaknya bisa matematika toh. Coba anakku diajari matematika. Loh, aku kan nggak bisa ke rumahmu. Pakai video call. Pakai video call. Ya sudah, saya call kamu, saya telepon, pakai video ya. Anakku ajarono, diajari matematika. Wah, kita kemudian di rumah pakai HP ngasih pelajaran matematika ke anaknya. Ayo nak, gini ngajari sudah. Anaknya merasa seneng. Wah, diajari dia kok enak ya, cocok. Ngasih tahu temennya lagi. Aku ya mau anakku diajari. Enak itu kalau saya ngajari. Tambah lagi. Loh, dulunya nganggur.
karena pandemi. Sekarang malah punya pekerjaan, jadi guru les online, dapat duit juga. Ini kenapa saudara? Dan itu banyak sekali yang seperti itu. Kenapa? Karena ini sesungguhnya adalah timbunan karma baik. Karma baik bisa dalam bentuk berbagai macam. Cuman biasanya karma baik itu akan terlihat dalam bentuk kita berada di tempat yang tepat di waktu yang sesuai. Itu salah satu tanda karma baik. Berada di tempat yang tepat, waktu yang sesuai. Misalnya saudara, apa ya? Hari ini kadang nyari barang susah. Kadang mau cari barang, aduh barang ini apa? Habis. Karena gara-gara pandemi, transportasi agak terganggu. Sehingga sekarang barang-barang ini langka. Tapi kalau pas kita datang, berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai, pas kita datang ke toko itu, pas barangnya baru datang. Jadi ada nggak barang ini? Ada, ini cuma 5. Ya udah, saya beli semua. Bisa kejadian seperti itu, saudara. Kenapa? Karena ini buah karma baik yang kita miliki. Dan saudara-saudara, di masa pandemi ini, banyak dokter tidak praktek. Ya, Anda ngalami itu toh? Dokter-dokter tidak praktek. Nah, kadang-kadang kita sakit kepala, atau kadang kita sakit gigi, aduh, mau ke dokter mana ini? Kalau karma baik kita cukup, kadang-kadang kita lalu dapat informasi, dokter itu loh buka. Dia buka, kemudian kita ke sana, diobati, sembuh. Dan tidak lama dokternya ya tutup lagi, karena mungkin keluar kota atau ada hal-hal yang lain. Jadi, itu adalah berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Serta banyak hal yang lain. Karena itu di dalam Dhamma dikatakan bahwa kalau kita melakukan kebajikan, Dhamma ini akan melindungi kita. Kita akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga inilah yang mendorong. Dan inilah yang dikondisikan. Pada saat Sanggadana di masa Katina itu kita didorong untuk melakukan kebajikan-kebajikan sebanyak mungkin. Bahkan saudara-saudara, kalau Anda melihat Sanggadana di masa Katina ini, nanti Anda lihat hampir semua barang yang dipersembahkan itu tidak terlalu Anda ingin gunakan. Misalnya, Anda mempersembahkan jubah. Di ruangan ini, siapa yang menggunakan jubah kecuali kita bertiga? Iya toh? Semua tidak menggunakan jubah, tapi Anda rela untuk berdana jubah, mendonasikan jubah. Artinya apa saudara? Di sini Anda dilatih untuk berpikir bahwa selain saya berbuat baik, selain saya harus menambah kebajikan, saya itu juga berbuat baik yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi perbuatan baik bermanfaat untuk diri saya, menambah kebaikan, memberikan saya kesempatan lebih maju, lebih bahagia, tapi juga saya memikirkan untuk kebahagiaan orang lain. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada, ketika Anda memberi sesuatu, apakah kadang-kadang ada di dalam pikiran Anda bahwa ini kok rasanya masakan saya hari ini nggak sepiro enak ya, nggak terlalu enak ya. Jadi kalau saya kasihkan tetangga bagaimana ya? Kan saya kalau nggak enak gini ini, saya makan sendiri kan nggak bisa. Jadi saya kasihkan tetangga aja ya. Jadi karena saya tidak mau maka saya berikan. Itu berapa banyak yang kita bisa berpikir seperti itu. Tapi ketika ini adalah berbeda. Bahwa saya senang ini. Saya lihat jubah ini bagus. Saya mau persembahkan. Saya nggak pakai sendiri. Tapi saya dengan senang. Saya berbagi jubah kepada para biku. Saya tidak menggunakan perlengkapan para biku ini. Tapi saya dengan senang. Saya berbagi untuk kebahagiaan para biku.
Saya suka pakai kalung emas. Maka saya mau berdana kepada para biku kalung emas biar bisa dipakai. Memungkinkan itu? Tidak. Tidak memungkinkan itu. Kenapa? Karena para biku tidak menggunakan perhiasan. Jadi walaupun saya senang, saya tidak lakukan, saya tidak berikan. Walaupun saya tidak senang, tapi para biku bermanfaat, saya akan berikan. Ini adalah satu konsep di dalam pikiran kita pada saat Sanggadana adalah bahwa kalau saya berbuat baik, saya akan berpikir apa yang bermanfaat untuk si penerima dana itu. Oleh karena itu saudara-saudara, dari Sanggadana di masa Katina ini kemudian kita lalu melihat ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan dari sini. Yang pertama adalah bahwa Sanggadana di masa Katina ini adalah satu-satunya perayaan agama Buddha yang mendorong umat Buddha, yang mendorong para simpatisan Buddhis dimanapun berada untuk melakukan kebajikan. Berbeda dengan 3 hari raya lain yang hanya duduk manis, mendengarkan acara sampai selesai. Itu nomor 1. Ada aktivitas. Nomor 2, aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah berbuat baik dengan pikiran, dengan ucapan, dengan perilaku. Anda datang dari berbagai tempat, bahkan acara ini diikuti oleh Anda dari seluruh dunia. Anda datang mengikuti ini hanya untuk berbuat baik. Anda merasakan ini kesempatan untuk berbuat baik. Karena kesempatan berbuat baik tidak mudah diperoleh dengan sembarangan. Anda harus mengkondisikan, atau Anda harus meniatkan untuk melakukan kebaikan. Nah, sehingga Sanggadana di masa Katina adalah kesempatan berbuat baik. Berbuat baik apa? Berbuat baik untuk membangun masa depannya sendiri, sehingga kita bisa berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai. Kemudian saat berdana, kita memikirkan kebahagiaan orang lain. Bahwa apa yang saya berikan harus memberikan manfaat untuk orang lain. Dan ini kalau kita kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka Anda akan bisa membahagiakan orang-orang di lingkungan Anda. Orang-orang di lingkungan Anda adalah pasangan hidup Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, tetangga Anda, teman kerja Anda, siapapun juga. Ketika Anda selalu punya konsep bahwa saya akan memberikan ini demi kebahagiaannya dia, maka Anda akan menjadi orang yang selalu dinantikan dimanapun Anda pergi. Dan kemudian Anda memahami yang keempat, bahwa kebajikan itu tidak akan bisa hilang. Anda melakukan kebajikan, maka kebajikan itu buahnya akan kembali pada diri sendiri. Semakin banyak Anda berbuat baik, semakin banyak timbunan kebajikan yang Anda miliki, dan itu tidak akan pernah hilang sebagaimana tadi yang dibaca di dalam Nidhi Kanda Sutta. Tidak ada yang bisa mengambil harta sejati ini. Dan kalau kita terus melakukan, bukan hanya pada saat Sanggadana di masa Katina ini saja, tapi Anda lakukan mulai sekarang sampai selama-lamanya, Anda selalu mengisi pikiran dengan kebaikan, maka hidup Anda mulai sekarang sampai selama-lamanya, di masa pandemi ini maupun setelah akhir pandemi ini, kita akan selalu terkondisi berada di tempat yang tepat pada waktu yang sesuai, sehingga apa yang kita inginkan, besar harapan kita bisa mendapatkan pada saat yang sesuai. Kalau ini semua sudah Anda kerjakan saudara, maka makna Sanggadana di masa Katina ini akan memberikan manfaat untuk Anda di kehidupan ini, bahkan di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya, memberikan manfaat untuk Anda dan juga keluarga Anda, memberikan manfaat untuk Anda
dan juga untuk orang-orang di sekitar Anda, bahkan semua makhluk yang berada di sekitar Anda, karena kemanapun Anda pergi, Anda selalu memiliki pikiran yang baik, memiliki ucapan yang baik, memiliki perilaku yang baik, yang semuanya untuk kebahagiaan semua makhluk. Selamat Katina kepada Anda semua yang sudah datang maupun Anda yang sudah berpartisipasi, berperan serta dari seluruh penjuru dunia sehingga acara ini bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Semoga semua kebajikan yang Anda lakukan akan membuahkan kebahagiaan sesuai dengan harapan Anda. Semoga masa pandemi ini bisa segera berlalu dan kita semua bisa kembali berkarya, kembali bekerja sebagaimana semula. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Lamanya roda samsara terus berputar. Ikuti langkah, ikuti karena yang Anda mayang patidana karo mase. Punya sidani kata yang hanya kata mime tesanca badinantu sapa manta tanganaka yebiya gunawan taca mawang mata pita daya ditame capiha ditawa anye maja taweruna sata pitan tula tasming tebuna capiyan nikah pance kacatuwa kara samsaranta bhawa tae nyatangye patidanane anuna bhantu te sayang yecimang mata jananti dewa pesang niwadayung mawa dinana punyanang anuma dana hedana sabhe sata sadahantu awara suka jivina kema padang catatantu tesa sejatang subah. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersifat netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 kusan pembentuk, yang mengembara di alam besar dan alam kecil, atas pelimpahan jasaku ini. Semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita, bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya, berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah teman-teman sedama kita tutup kebaktian pada hari ini dengan membacakan Nawakara Fatah.
Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhamma Dhammang Namasami. Supatibano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabya Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.